Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday Pak Haris SM. Kebetulan saya pecinta dari masih SMP tahun 80-an itu. Lagunya bener-bener, apalagi lagu Senada itu saya teringat sampai sekarang gitu. Yang saya tanyakan ini Mas Faris ya, genre yang Senada itu, apakah ada yang bikin lagu genre semacam pop atau konser segala macam? Itu bagaimana? Mohon diuraikan sekalian. Terima kasih. Itu aja. Oke. Ya, sebagai musisi saya nggak membatasi berada di mana aja, karena setiap genre maupun roots maupun akar dan situ selalu ada sisi yang menarik gitu. Jadi saya nggak pernah memikirkan untuk bisa memilih hanya Latin atau jazz. Saya lebih merasa nikmat memainkan apapun apa bisa di waktu mana. Itu aja sih. Oke. Vokalis Faris RM top hit era 90-an sampai saat ini hadirkan dua momen penting di awal 2025 bersama Fandu Winata. Faris RM, musisi legendaris Indonesia, membuka tahun 2025 dengan dua momen istimewa yang ia persembahkan untuk para penggemar dan insan musik tanah air. Setelah merayakan ulang tahunnya pada 5 Januari 2025. Faris kembali menunjukkan konsistensinya dalam berkarya melalui peluncuran album terbaru dan perayaan bersama komunitas penggemarnya yang disampaikan kepada wartawan newsviralkata.com Jakarta 11 Januari 2025. Dalam pernyataannya, Faris menyampaikan pesan penuh semangat. Happy New Year 2025. Mari kita rayakan momen kebahagiaan untuk orang-orang baik di sekitar kita, kata Faris. Dua momen besar ini, menurut Faris, adalah bentuk rasa syukur atas perjalanan panjangnya di industri musik. Momen pertama adalah peluncuran album To Another Page, A Compilation Faris RM 2024 yang menampilkan kompilasi karya terbaik Faris selama 2024. Acara ini dikelola oleh Liberty Productions dengan Anita S. Sutkin, CEO perusahaan tersebut, yang menjelaskan bahwa proyek ini menjadi tantangan dan kehormatan besar. Kami sangat bersyukur atas kepercayaan dari Mas Faris untuk menangani dua momen penting ini. Acara hari ini juga menghadirkan kejutan istimewa berupa penampilan Faris RM dan antologi. Grup antologi yang terdiri dari musisi-musisi berbakat seperti Yedi Syakroni, drums, Iwan Wirats, percussions, Adi Darmawan, bass, Mike Alexander, gitar, dan Eugene Bonti, saksofoni, turut memeriahkan acara tersebut dengan penampilan spesial. Momen kedua adalah gathering ulang tahun Faris RM bersama komunitas penggemarnya, KFFRM, komunitas fantastik Faris RM, yang dipimpin oleh sahabat lama Faris, Ari Kuncoro. Acara berlangsung meriah di Hotel Oria, Jakarta Pusat. Yang kebetulan juga merayakan ulang tahun di hotel tersebut. Setiap tahun, KFFRM menggelar acara apresiasi untuk Mas Faris.
Ini adalah momen kebersamaan bagi kami sebagai penggemar dan penikmat karyanya, ujar Ari. Dengan anggota lebih dari 5.000 orang, KFFRM telah menjadi wadah loyalitas penggemar Faris RM dari berbagai kota di Indonesia hingga luar negeri. Faris sendiri tak pernah absen menyumbangkan penampilan spesial untuk komunitas yang ia anggap sebagai keluarga. Dalam wawancara terpisah, Faris mengungkapkan tahun 2025 akan menjadi tahun yang produktif. Saya berencana merilis 3 album tahun ini. Hari ini adalah awalnya. Dengan album kompilasi ini, ungkap Faris, yang juga bertindak sebagai produser eksekutif bersama Ari Kunchoro. Album ini akan tersedia dalam format fisik, CD, dan layanan streaming global, memungkinkan penggemar di seluruh dunia untuk menikmati karya terbaru Faris. General Manager Hotel Oria, Susijanto, turut mengapresiasi acara ini. Kerjasama ini menjadi awal yang baik dan semoga terus berlanjut. Selamat untuk Liberty Productions, KFFRM, dan Mas Faris atas peluncuran albumnya, ujar Susijanto. Dengan 2 momen ini, Faris RM sekali lagi membuktikan bahwa semangat dan kecintaannya pada musik tak pernah padam. Tahun 2025 menjadi babak baru bagi sang legenda untuk terus menginspirasi dunia musik Indonesia. Kita hari ini selain ada keriaan mengenai ulang tahunnya Mas Faris, kita ada satu peristiwa yang penting banget. Kemarin saya ngobrol sama Mas Faris nih by phone, terus Mas Faris sendiri juga bingung gitu karena kreativitasnya kok kayaknya kewalahan sendiri Mas Farisnya. Terlalu banyak kreativitas yang akan dijalankan ya berupa album. Bahkan untuk tahun ini kemungkinan Mas Faris nanti akan informasikan ada berapa album yang akan dirilis. Dengan demikian kita mensyukuri banget nih teman-teman dengan kehadiran Mas Faris sebagai seorang living legend itu masih kreatif dan masih merilis album. Tepuk tangan untuk Mas Faris RM ya teman-teman. Di sini juga ada Jeng Oneng, mana Jeng Oneng ya? Sini dong, deket-deket sini. Sini, duduk sini. Ya udah sih. Nah ini yang namanya Mbak Oneng, Oneng Riyadini, Diana Riyadini. Ini maaf ya, hari ini Jeng Oneng juga hype banget nih kayaknya, penggemarnya banyak juga. Penggemar teman-teman semua, saudara semua, maaf juga kayak saudara semua. Oh gitu ya, oke tepuk tangan. Bubi dari Medan juga ya, tuh jauh-jauh sini luar biasa. Nah, jadi tahu ya suami yang baik menjadi istri yang baik. Itu dia. Jadi kita ucapkan amin. Kita ucapkan comeback untuk Mbak Oneng. Mas Faiz, gak usah tersipu-sipu gitu dong. Tuhan kayak gitu sipu-sipu bos. Bapak Mas ada di mana sih? Mas ini Mas. Oke.
Teman-teman, yang perlu disampaikan adalah cuman yang matur nuwun ya. Siang ini selain diselenggarakan oleh kelompok komunitas Fantasi Faris RM, difasilitasi oleh Oria Hotel Pak Susianto ya. Juga yang punya acara adalah Liberty Production. Sayangnya Mbak Anita Satwinnya lagi di Amerika, jadi perwakilannya ada Mas Edi Syakroni. Ke depan dong ya sini. Langsung aja ya. Baik teman-teman, kita akan mulai tanya-tanya ke Mas Faris, atau Mas Faris akan memberikan satu dua kata mengenai perilisan album ini. Ya. Apakah ini album akan beredar secara luas atau hanya di komunitas? Nanti Mas Faris dan Mas Ari Kuncoro akan menjawab. Silakan Mas Faris. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah berkala kita semua dalam keadaan sehat dan lindungan rahmat dari Allah Yang Maha Kuasa. Sepanjang karir, sepanjang hidup lah ya, sepanjang hidup saya sebagai manusia, saya memang tidak pernah punya cita-cita dan kebiasaan yang lain selain musik. Saya jatuh cinta dengan musik sejak kecil hingga dewasa, hingga saat ini. Jadi ketika ada berbagai permasalahan yang hadir menjadi tantangan dalam profesi yang kami pilih, kami harus bersiasat. Ya. Tanggal 27 mendatang kalau nggak ada halangan, Mas Edi Syakroni akan mengajak saya untuk menjadi pembicara di Jogja dalam tajuk bersiasat untuk berkarya di industri musik Indonesia. Bersiasat, ya. Berstrategi gitu ya. Berstrategi. Karena negeri ini negeri apa ya? Negeri yang ajaib kalau menurut saya. Karena banyak sekali hal-hal yang kontradiktif ya, terjadi di keseharian. Nah, hal-hal ini juga kami rasakan sebagai pemusik. Misalnya, dulu ya, waktu zaman kaset, CD, ngapain bikin 10 lagu capek-capek kalau yang cuma satu lagu gitu. Ya, artinya biayanya kosnya akan terlalu besar. Sehingga sekarang orang jualan semuanya online, satu lagu dan sebagainya. Nah, tapi ke samping itu pula nggak bisa dipungkiri bahwa banyak juga orang-orang yang sifatnya collectors items. Dan mereka yang mengkoleksi itu juga punya arahan sendiri gitu. Mereka bilang, kenapa sih lagu apa gitu ya, More Than Just a Friend, sama dikeluarin bersama Falling in Love misalnya. Jadi setelah 24 album saya kerjakan sepanjang karir, saya mulai memilih-milih lagu-lagu yang kira-kira bisa dirilis dalam bentuk CD. Saya memilih CD sebetulnya karena gini loh, saya bukan orang kaya ya. Saya bukan orang kaya, saya hanya seniman biasa, manusia biasa, sehingga saya nggak punya modal full nih untuk bikin ginian nih. Kebetulan saya punya sahabat terbaik saya yang saya percayakan untuk memimpin komunitas Fantasi Faris RM, yaitu Ari Kuncoro, seorang pengusaha yang saya kenal jujur, tough, ya, dan luar biasa terbuka. Kami bersahabat dan saya bilang sama Ari, gue cuma punya duit 15 juta nih, 20 juta nih. Bikin studio, ya apaan? Bikin ini kan, saya bilang saya pengen bikin CD kompilasi bahasa Inggris supaya bisa masuk internasional juga, mengingat publisher saya sekarang internasional di BMI. So, nanti kami bikin kompilasi ini gitu. Sebetulnya tadinya kami ingin menyertakan 2 buah lagu baru yang diciptakan oleh anak saya, Vergio, ya, untuk ayahnya. Saya mengharapnya berdua juga dengan dia. Tapi lagi-lagi strategi
Mas Ari bilang saya nanti tahan dulu gitu. Karena banyak sekali yang beredar di tahun 84 ini ada produksi Mas Sano dan Mas Ari, ada banyak hal gitu ya. Jadi saya nggak mau mengganggu gitu, karena itu buat saya spesial sekali ya mendengar seorang anak menyanyikan lagu ayahnya dengan sempurna. Jadi terus terang saya bersyukur ya, tahun 2024 ini ditutup dengan banyak kebahagiaan bagi saya. Saya sempat menaikkan umroh ketiga kalinya di awal Ramadan yang lalu bersama putra ketiga saya yang baru saja lulus dari dokter gigi dan sekarang sudah berpraktek. Kemudian dua anak saya di Belanda juga sudah mapan sehingga bisa menggunakan mengundang ayahnya ke Belanda dengan biaya yang cukup besar. Saya berterima kasih untuk itu, dan saya berterima kasih pula juga untuk Anda yang selalu tidak putus mendoakan yang terbaik bagi kami. Saya sendiri merasa bahwa saya masih banyak kekurangan, namun dengan seiringnya berjalan waktu dan pengalaman, sehingga insya Allah di kemudian hari saya bisa lebih memuaskan kalian semua. Jadi album ini adalah album kompilasi yang khusus dibuat juga, dan pendapatan dari album ini nanti akan saya sumbangkan sebagai amanah, karena saya dipilih menjadi duta kemanusiaan untuk cacat mental dan counter yang tidak mampu untuk kalangan yang tidak mampu. Jadi saya akan menyumbangkan ini. Saya nggak lihat mencalonkan diri menjadi calon legislatif, tapi saya lebih memilih untuk mencalonkan diri sebagai berbakti untuk kemanusiaan. Insya Allah didoakan yang lebih baik. Amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.